Bapak Redin Pinim menjadi Bupati Aceh Tenggara. Bapak Buhari sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara. Bapak Dr. Haji Talib Akbar sebagai Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara. Jangan karena seolah-olah telah menjadikan beliau Ketua Adat dapat melupakan janji-janji tersebut. Terjadilah perhelatan pemilihan pemimpin Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya 2017. Inilah dia calon Bupati Aceh Tenggara, Wakil Rabu-rabu rakyat agara bersatu. Rabu-rabu rakyat agara bersatu. Rabu Raidin Buhari, calon bupati dan wakil bupati. Rabu Raidin Buhari, pasangan yang paling teruji. Rabu-rabu rakyat agara bersatu. Rabu-rabu rakyat agara bersatu. calon Bupati Aceh Tenggara, calon Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagai pihak pertama, dan pihak kedua yaitu Dr. TA. Dan dilaksanakan di Baris M. Ketika mereka berempat bertemu, mereka membuat satu kelompok politik. Bagaimana untuk mengait suara-suara rakyat? Maka mereka membuat satu perjanjian agar masyarakat atau rakyat Aceh Tenggara bersimpati dan percaya dengan slogan perubahan mereka untuk penciptaan lapangan kerja, yaitu 20-50 iman lapangan kerja yang akan diciptakan oleh mereka. Datanglah rakyat jelata Aceh Tenggara dengan menunjukkan kepeduliannya kepada calon bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara. Ada yang memberikan beras, ada yang memberikan kelapa. Hasil-hasil pertanian mereka, hasil-hasil becak mereka, mereka upayakan untuk membantu mereka, dan mereka membawa satu. Alhamdulillah, masyarakat Aceh Tenggara sujud syukur mendengar bahwa dukungan mereka menjadi bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara. Dan alhamdulillah juga Dr. TA diangkatnya juga menjadi ketua adat, yaitu MAA. Inilah perjanjian mereka. Mengantarkan ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi wakil bupati, dan ada yang menjadi ketua RT. Dan mereka pun masing-masing pergi ke kantor. Maka datanglah silih-silihnya bertemu kepada Bupati Aceh Tenggara. Dari pertemuan mereka, maka Bupati Aceh Tenggara saking cintanya kepada adik saudara keluarga dan lain-lainnya, maka Bupati letakkan tempat-tempat mereka di jabatan yang strategis. Di masa kepemimpinan Bupati Aceh Tenggara, katakan rakyat jelata menemui Bupati Aceh Tenggara untuk mempertanyakan, Bupati, janji Anda waktu itu kemana? Janji Anda kemana? Wahai Bupati Aceh Tenggara. Rakyat jelata menemui Bupati Aceh Tenggara. Bagaimana dengan janji Anda, Bapak?
kami pendukung pokok, kami yang memberi bantuan waktu itu, kami tukang beca, kami petani, kami peternak, kami membantu Anda Bapak. Ternyata Bupati Aceh Tenggara tidak peduli dengan rakyatnya dan rakyat berpulang dengan rasa kecewa. Sambil tersenyum manis dalam kesendirian, ia datang menjumpai Bupati. Langsung Bupati Aceh Tenggara menunjuk mereka untuk menempatkan jabatan-jabatan tertentu, dan mutasi ini sering kali terjadi setiap tahun. Tapi alangkah sayangnya ternyata Bupati Aceh Tenggara, karena banyak orang yang mendukungnya dari kelas-kelas bawah, dari jabat-jabatan yang rendah, datang satu orang menagih janji Bupati. Dan Bupati pun berpikir, siapa yang harus saya rotasi? Dan Bupati menentukan ternyata dua kursinya cuma dua mereka, dan ada orang pendukungnya menjadi kecewa. Tidak sampai di situ, walaupun posisi sudah didudukkan, ternyata tukar-tukar tempat terjadi dibuat oleh Bupati Aceh Tenggara. Maka terjadilah digeser-geser si Polin ke si pilot. Si pilot pun bertanya, kemana saya? Dah tukar aja kamu Bupati. Tukar aja. Si Polin digeser kembali. Polin bertanya, kemana saya? Ternyata ditempatkan di tempat yang sama juga. Dan cerita pun berlalu. Kita mendengar bahwa dia sekarang adalah Bupati terkaya nomor 7 di lingkaran eksekutif Provinsi Aceh. Dengan kebanggaan itu, di depan mata jabatan ingin berakhir, maka terjadilah laporan keterangan pertanggungjawaban jabatan terakhir. Maka Bupati Aceh Tenggara memainkan manuver politiknya kembali, menemui DPR untuk agar segera menyetujuinya. Padahal banyak hal-hal di daerah Aceh Tenggara masih banyak yang masalah. Langsung tidak perlu DPR tanya, menyetujuinya dengan kode-kode tercantik. Mereka pun duduk bersama, mereka pun gembira, salam-salaman. Di masa jabatan terakhir ini, saya Bupati Aceh Tenggara disetujui langsung oleh 30 DPR Aceh Tenggara. Buat KPJ saya mulus, tidak ada masalah. Tidak ada satu DPR pun yang menolak LKPJ itu. 4 fraksi menyetujui. Setelah itu terjadi, maka seterika pun berakhir. Terima kasih.